Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makhluk hidup. Dan sebelum kita membahas tentang manusia sebagai makhluk hidup itu sendiri, kita akan berbincang sedikit mereview terkait filsafat manusia, substansinya itu seperti apa. Baik, saya akan share screen pada teman-teman sekalian. Ya, baik. Dan saya akan mulai menjelaskan terkait filsafat manusia itu sendiri. Kita akan flashback sedikit terkait substansinya. Kita eh, akan mendefinisikan sebenarnya dan mencari substansi dari filsafat manusia itu sendiri. Filsafat manusia seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa itu menjadi cabang dari filsafat yang bercerita, yang mengupas tentang arti menjadi manusia. Artinya di sana terdapat proses, ya, dan juga terdapat beberapa dimensi yang kemudian perlu kita pelajari untuk menemukan sebenarnya siapa sih manusia yang dimaksud ini. Apakah yang dimaksud manusia itu hanyalah satu makhluk yang pasif, ataukah mereka punya dimensi lain yang kemudian bisa mengembangkan berbagai hal termasuk kebudayaan. Filsafat manusia sendiri termasuk dalam kajian ontologi atau metafisik. Nah, nanti sebenarnya di pertemuan lain atau di kesempatan lain kita berbicara tentang dasar-dasar filsafat, ada ontologi, ada aksiologi, dan yang lain-lain. Di sini saya hanya menyinggung sedikit. Kemudian manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan diri sendiri dalam dunianya. Artinya manusia itu kemudian menjadi satu makhluk yang kompleks, ya, karena mereka selain memiliki badan, mereka juga punya jiwa, yang di dalam jiwa itu terdapat unsur yang namanya kesadaran, dan kemudian di sisi lain mereka juga punya otak yang kemudian memiliki kemampuan berpikir dengan satu nalar yang berbeda dengan makhluk yang lain, yang kemudian di samping dia harus berhadapan dengan dunia luar, mereka harus berinteraksi dengan dirinya sendiri untuk menemukan sebenarnya bagaimana kemudian saya sebagai manusia ini berproses menjadi eh, manusia yang ideal menurut saya dan apa yang sudah saya ketahui, ya. Substansinya seperti apa? Sebenarnya terkait filsafat manusia ini kita mengacu pada Lewis yang mengatakan bahwa terdapat dua inti dalam mempelajari filsafat manusia. Yang pertama, mempelajari filsafat manusia itu mendapatkan hakikat manusia, dan yang kedua, filsafat manusia ini untuk mendapatkan fungsi dari keberadaan manusia di dunia. Jadi sebenarnya fungsi kita dalam dunia ini untuk apa saja. Nah, ini kemudian coba kita konstruksikan kembali bagaimana manusia itu mampu untuk membentuk dunianya sendiri. Ya, kita bisa berfungsi sebagai misalnya penjaga lingkungan, atau misalnya kita juga memiliki fungsi sebagai eh, pelestari ritualitas yang selama ini sudah dipertahankan. Kita juga bisa berfungsi sebagai penjaga ideologi dan semacamnya. Nah, itu adalah satu eh, bagian. Kemudian mengapa kita perlu mempelajari filsafat manusia? Sebenarnya manusia itu dalam kehidupan memiliki fungsi-fungsi yang tidak terbatas, ya, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian manusia ini bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi eksternal ini eh, melihat manusia dari sisi tubuh yang sifatnya materi. Artinya kita melihat sisi biologis, ya, mulai dari kepala sampai ujung kuku di kaki, itu adalah sebuah materi yang kemudian nampak, yang bisa disentuh. Dan di sisi lain bisa juga dilihat dari aspek internal, yang melihat
manusia ini dari sisi kerohanian, dari sisi jiwa, dari aspek kesadaran yang kemudian tidak bisa tampak, tapi kemudian melalui aspek internalnya inilah kemudian digadang-gadang bahwa manusia itu mampu bereksistensi, ya, menunjukkan bagaimana kepribadian seseorang, atau dalam istilah lain misalnya ada seorang yang dianggap berkarismatik karena beliau memiliki ritualitas agama yang tinggi atau memiliki jiwa sosial yang tinggi dan seterusnya, yang itu tentunya di luar dari kondisi tubuh yang seperti apa, bentuk atau tampang seperti apapun, itu tidak menjadi satu hal yang eh, menentukan bahwa kita ini dilihat karismatik atau tidak, tetapi aspek internal ini yang kemudian lebih menonjol untuk ditekankan ketika kita membicarakan hal-hal yang seperti itu. Lalu ciri khas manusia, kalau ciri khas fisik tentunya kita sudah belajar tentang biologi mulai dari kelas SD sampai SMA. Namun kemudian yang menentukan untuk menjadi manusia itu kemudian ciri eksistensial yang menjadikan manusia ini memiliki satu satu kecanggihan gitu ya dalam menciptakan berbagai hal. Yang pertama, manusia memiliki alat ya berupa bahasa yang menyebarluaskan kebudayaan. Bayangkan ketika manusia itu tidak memiliki satu rasio, tidak memiliki satu kemampuan untuk berpikir, bagaimana kemudian mereka berupaya untuk berkomunikasi dengan yang lain, dan bagaimana di satu daerah, di satu wilayah itu mampu mengkonstruksi satu bahasa yang berbeda dengan bahasa lain. Ini kemudian akhirnya menuntun manusia itu menyebarkan kebudayaannya, bagaimana agar seseorang itu kemudian mampu mengikuti apa yang kita yakini kebenarannya, yang dalam ilmu sosial itu disebut sebagai satu kebudayaan, ya, yang kemudian mencoba mempengaruhi orang lain, mengkonstruksikan satu pengetahuan, dan pada akhirnya kita kemudian mampu memiliki satu kebudayaan yang kita yakini sebagai satu nilai dan norma bersama. Yang kedua, manusia itu memiliki daya cipta yang bisa berulang dan ciptaannya itu bisa kompleks. Artinya dengan kemampuan bernalarnya, dengan kemampuan logikanya, dan kemampuan dalam memahami ilmu pengetahuan itu sendiri, manusia ini mampu menciptakan berbagai hal. Bayangkan ketika kita pada tahun berapa 90-an, kita belum percaya bahwa eh, kita bisa menghubungi siapapun dengan kita hanya duduk di atas kursi atau kita berbaring di tempat tidur, kemudian kita bisa berbicara dengan orang lain yang jauh di sana. Itu tidak pernah terbayangkan ketika kita apa namanya di tahun 80 atau 90-an. Itu hanya orang-orang tertentu saja, tapi dan sekarang itu menjadi hal yang sangat biasa. Itu artinya kemampuan manusia dalam menciptakan sesuatu itu kemudian bisa berulang, dan kemudian ketika pada zaman misalnya BlackBerry, misalnya kita trennya menggunakan BBM, kemudian berulang lagi, tetap mencoba untuk bisa berkomunikasi seefektif dan senyaman mungkin dan disukai banyak orang. Kemudian keluar WhatsApp, ya, kemudian keluar lagi banyak sekali alat-alat interaksi yang kemudian sebenarnya esensinya sama, berulang, tetapi bisa jadi kompleks, menimbulkan berbagai permasalahan dan seterusnya. Yang ketiga, ciri khas manusia eksistensial ini mereka bisa menjadi bagian dari atau bisa menciptakan unsur-unsur sosial dan juga politik. Jadi eh, kemampuan dalam bersosialisasi dan kemudian berpolitik ini menjadi satu satu ciri khas dari manusia, bahwa ada hal yang dari aspek apa ya, politik ini menjadi satu cara. Politik ini kan satu cara ya, tapi selalu diidentikan dengan satu hal yang negatif, tapi sebenarnya banyak sekali aspek positifnya. Jadi bagaimana kemudian eksistensi ini bisa didorong atau bisa diciptakan melalui dunia-dunia politis yang
yang diciptakan oleh manusia. Bagaimana kemudian ada demokrasi, bagaimana kemudian ada misalnya ideologi sosialis dan seterusnya. Itu adalah upaya-upaya untuk menunjukkan eksistensinya melalui dunia politik yang kemudian nantinya ini akan bermuara pada satu eh, pemerintahan yang kompleks yang diyakini itu menjadi satu pemerintahan yang ideal gitu ya, melalui unsur politik. Begitu juga sosial. Ada banyak sekali orang-orang yang menunjukkan eksistensinya, dia kemudian dikenal publik itu sebagai seorang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Misalnya keluar istilah sociopreneurship dan seterusnya. Itu adalah salah satu ciri dari bagaimana manusia ini menunjukkan eksistensinya melalui aspek sosial dan politik. Kemudian sadar akan sejarah dan punya tradisi kebudayaan yang kontinu. Ya. Artinya ketika kita dilahirkan dan berkembang kemudian menjadi sosok yang dewasa, kita menyadari berbagai hal yang semakin kompleks yang kemudian kita mencoba mencari tren dari masa lalu melalui sejarah ini seperti apa. Bagaimana kemudian kita melihat satu sejarah itu sebagai satu proses yang berhubungan dari masa ke masa, dan melalui sejarah tersebut kemudian seringkali tradisi kebudayaan ini muncul ya, disahkan gitu oleh proses sejarah yang panjang sehingga kemudian kebudayaan itu menjadi lekat dan seperti yang saya bilang sebelumnya menjadi satu norma dan nilai yang bisa jadi itu sustain sampai ke depan, misalnya terkait agama ya, kemudian banyak sekali contohnya. Kemudian manusia mempunyai apresiasi seni. Nah, ini yang kemudian bedakan manusia dengan makhluk yang lain. Mengapa kemudian eh, ada satu karya seni itu yang dilelang mencapai harga miliaran. Padahal kalau kita melihat sebagai manusia biasa yang tidak memiliki kepekaan atas estetika, itu merupakan satu hal yang mudarat tidak ada artinya, tapi kemudian manusia itu memiliki kemampuan untuk menciptakan makna ya dari apa yang dia ciptakan atau apa yang diciptakan orang lain, sehingga nilai-nilai estetik itu kemudian memiliki penghargaan yang tinggi. Ini mengingatkan kita atas sejarah postmodernisme yang mana kemudian nilai-nilai seni, patung, ukiran-ukiran di Romawi kuno ya, atau di masa-masa postmodern itu kemudian nilai seni ini begitu dilestarikan, dijaga dan dinilai sebagai satu yang sangat agung begitu ya, dengan estetikanya, yang mana pada dunia modern seringkali seseorang melupakan aspek estetika dan hanya mendahulukan efisiensi dan efektivitas. Yang terakhir, manusia yang punya hati nurani. Nah, ini saya pikir semua orang pasti menyadari akan hal ini. Ada cinta kasih, ada cinta terhadap keluarga, ada cinta terhadap pasangan, dan seterusnya. Ini menjadikan manusia itu kemudian bereksistensi. Mereka kemudian menunjukkan kasih sayangnya di depan umum, di televisi, di media sosial, dan seterusnya. Itu adalah ciri-ciri eksistensial yang kemudian menjadi lebih penting rasanya untuk dipelajari daripada hanya berbicara tentang ciri fisik ketika kita berbicara tentang filsafat manusia. Kita beranjak pada ciri khas manusia sebagai makhluk hidup. Yang pertama asimilasi. Asimilasi ini kalau kita sandingkan dengan pengertian asimilasi sebagai budaya, maka ini adalah perbauran satu budaya dengan budaya lain yang kemudian menghilangkan sifat asli dari budaya itu sendiri. Artinya membaur dan eh, apa namanya membaur dan menghilangkan substansi awal, dan melahirkan satu substansi baru. Ini sama halnya dengan manusia sebagai makhluk hidup, bahwa manusia itu akan terus berkembang dan mengembangkan diri dengan mengubah sesuatu menjadi substansinya sendiri. Mereka memiliki kemampuan untuk mencerna pengetahuan dari mana saja, dari A sampai Z. Mereka punya kemampuan untuk bersosialisasi,
dengan siapapun, dan kemudian dia akan merubah pandangan dari orang-orang yang diajak interaksi itu ke dalam pandangan dia sendiri gitu. Yang kemudian eh, kemampuan berasimilasi ini kadangkala misalnya dia dia memiliki kepribadian yang misalnya berubah ketika dia masa kecil eh, hingga ketika dia besar, ya. Ada sesuatu hal yang kemudian bertolak 360 derajat, ya, perubahan dari masa kecil ke masa besar. Ini adalah kemampuan dia berasimilasi, dan tentunya ini dipengaruhi oleh berbagai hal termasuk lingkungan, karena ada dua perspektif besar dalam ilmu sosial. Kalau kita bicara ilmu sosial, bahwa manusia itu sebagai objek sekaligus sebagai subjek. Kalau manusia sebagai subjek, berarti manusia itu memiliki kemampuan untuk menciptakan atau mempengaruhi lingkungannya. Tapi kalau manusia sebagai objek, maka manusia itu juga eh, berpotensi besar, atau individu tersebut berpotensi besar dibentuk oleh lingkungannya. Nah, ini ada dua perspektif yang sebenarnya berkebalikan, tapi tidak ada yang salah. Nah, ini menunjukkan bagaimana asimilasi itu, proses asimilasi itu terjadi. Ya. Yang kedua, memperbaiki dan memulihkan. Sebagai manusia ini tentunya mereka pasti mengerjakan dari substansinya sendiri. Artinya dia dengan kesadarannya, dengan badannya yang bisa juga sakit, atau dengan raganya itu bisa melakukan kesalahan, itu mereka punya kemampuan menyadari bahwa saya harus lebih baik. Nah, sehingga mereka harus memperbaiki. Dia punya satu aktivitas yang namanya evaluasi, ya. Kalau dalam pemikiran Peter L. Berger itu ada semacam konstruksi sosial gitu, ya. Mulai dari bagaimana kita mencurahkan pikiran kita keluar, kemudian kita menyerap lagi apa yang sudah ada di luar, norma-norma nilai itu kemudian kita serap sebagai pengetahuan, ya, yang kemudian bisa jadi pengetahuan tersebut ketika sudah berada di luar itu menjadi satu norma, bahkan menjadi satu hukum, ya. Kita menyampaikan ide misalnya dalam rapat, ya, kemudian ketika rapat tersebut sudah diputuskan, ide kita diterima, ide kita kemudian dijadikan sebagai aturan, ya, untuk memperbaiki misalnya satu ruang organisasi kita di universitas, ya. Itu adalah satu kemampuan manusia untuk mengerjakan substansinya, ya. Kalau misalnya kita tarik dalam lingkup yang lebih mikro, manusia kemudian dari fase kehidupannya itu memiliki daya untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Sejauh mana kita perlu mengembangkan diri, sejauh mana atau apa saja yang perlu diperbaiki dari masa ke masa, apa saja yang kemudian perlu dipulihkan, ya. Dan itulah salah satu dari ciri manusia sebagai makhluk hidup. Kemudian mereproduksi. Nah, ini saya pikir pengetahuan umum bagaimana salah satu tugas manusia adalah mempertahankan atau menurunkan keturunan, ya. Kalau bahasanya biologisnya melipat gandakan diri dan seterusnya. Yang keempat, eh, ciri khas manusia sebagai makhluk hidup adalah responsif. Ini berbicara tentang kepekaan, bagaimana kemudian kita mampu beradaptasi dengan yang lain. Ini tentunya agak berbeda dengan asimilasi, karena ini adalah kemampuan adaptasi. Artinya kita masih memiliki pendirian terhadap apa yang kita ketahui, tetapi kita juga mampu bersanding, kita mampu berkomunikasi, kita mampu untuk beradaptasi dengan berbagai bentuk, berbagai jenis lingkungan yang mungkin kita benci atau tidak kita sukai. Ini kemampuan adaptasi inilah yang kemudian menjadi salah satu kecanggihan manusia dalam bersosial, ya. Atau dalam bahasa biologisnya mungkin dia kemampuan apa seperti bunglon bisa berubah-ubah warna. Nah, ini manusia juga punya itu, bahkan lebih canggih. Yang terakhir, visioner. Tentunya manusia itu diciptakan eh, sebagai makhluk hidup yang memiliki nalar yang jangka panjang, ya. Mereka bisa memikirkan eh, tujuan hidupnya gitu. Bahkan dengan aspek
religiusitasnya, mereka bisa menentukan tujuan setelah dia hidup. Nah, itu hanya manusia yang mampu memiliki kemampuan itu. Mereka menciptakan satu hal eh, jangka panjang, ya, tujuan apapun itu yang kemudian mereka lakukan upaya-upaya strategis untuk mencapainya. Nah, ini menjadi ciri khas manusia sebagai makhluk hidup. Nah, kemudian kalau misalnya kita tarik lagi beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil, makhluk hidup secara esensial tentunya sesuatu yang menyempurnakan dirinya atau bersifat autoperfektif, ya. Dia berkemampuan untuk bergerak sendiri, tumbuh dan berkembang. Ini di satu sisi, ya, sebagai subjek, ya, manusia sebagai satu diri individu yang terus berkembang dari apa yang ada dalam dirinya. Lalu makhluk hidup mempunyai satu kesatuan yang dinamis, yang menstrukturkan sumber pertama dari aktivitas-aktivitas beragam yang terkoordinir pada setiap makhluk hidup. Artinya ini ketika manusia itu sudah mulai berkomunikasi, berinteraksi dengan dunia luar, mereka juga punya kemampuan untuk menstrukturkan sumber pertama. Jadi mereka mencoba untuk memilah-milah pengetahuan, ya, mencontohkan apa yang dia yakini benar sebelumnya, mencocokkan apa yang dia yakini itu kurang baik untuk dirinya, dan kemampuan dia untuk menyaring dari berbagai aktivitas yang beragam, ya. Kemudian kesatuan substansial dan dinamis itu yang mengkoordinasikan dan menstrukturkan merupakan dinamisme yang mengakibatkan dia berbuat dan mencoba merealisasikan idenya sebagai subjektivitas. Nah, artinya dengan berbagai aktivitas tadi, mereka itu kemudian mencoba untuk menyampaikan berbagai ide atau menunjukkan bahwa manusia itu bukanlah makhluk yang pasif, tapi sebagai subjek atas perubahan, mereka juga sebagai makhluk yang aktif untuk menyampaikan berbagai ide atau gagasan agar diterima oleh struktur. Apa itu struktur? Struktur itu adalah eh, satu ekosistem yang lebih besar, ya, atau kalau kita bicara realnya misalnya dalam aspek bernegara, di situ ada pemerintahan, ya, ada DPR, ada legislatif, ada eksekutif, ya. Itu kemudian kita mencoba menyampaikan apa yang kita pikirkan tentang berbagai permasalahan untuk menunjukkan bahwa kita ini sebagai subjek itu mampu untuk menyampaikan ide dan berpotensi untuk diterima, dan kemudian ide kita kemudian dijadikan apa namanya, landasan bagi orang-orang yang berada pada struktur pemerintahan. Ini menjadi satu 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 gagasan untuk memperbaiki kondisi Indonesia saat ini, misalnya kalau itu lingkupnya makro seperti itu. Pada intinya manusia kemudian menjadi sosok yang aktif dalam berbagai perubahan atau eh, menyumbangkan berbagai idenya ke dalam dunia. Lalu makhluk hidup juga tersusun dari bagian yang punya ciri khas bahwa mereka bersama-sama adalah satu keseluruhan yang terstruktur, ya, mempunyai fungsi tertentu, bagiannya saling tergantung, sehingga makhluk hidup merupakan satu keseluruhan yang hierarki dan tersusun. Artinya eh, manusia sebagai subjek ini kemudian pada akhirnya mereka menyadari bahwa banyak sekali ide-ide yang berada pada dunia luar dari diri kita yang kemudian eh, mendorong kita untuk saling mendukung, bahkan kita juga saling bergantung pada orang lain, ya, ketika eh, eh, kita ingin menyelesaikan suatu hal gitu, dan melihat bahwa dunia ini pada intinya adalah dipenuhi dengan ruang-ruang eh, yang mana individu itu menjalankan perannya masing-masing, ya. Misalnya untuk mengamankan di sana ada polisi. Polisi berperan sebagai apa? Kemudian eh, fungsi yang lain misalnya presiden bertugas sebagai memimpin negara, legislatif bertugas sebagai penyusun regulasi dan seterusnya. Nah, itu adalah kemampuan manusia ketika memahami bahwa dalam setiap struktur itu di situ ada fungsi-fungsi. Seperti halnya
organ tubuh manusia, badan manusia memiliki fungsi masing-masing, tangan untuk memegang, misalnya lidah untuk makan, kaki untuk berjalan, dan seterusnya. Akhirnya kita perlu menyadari bahwa dunia manusia itu tidak hanya berhenti pada diri kita, ya, tetapi juga ada di luar sana ada manusia yang menjadi objek kita ketika kita ingin melakukan sesuatu, ketika ingin menyelesaikan berbagai permasalahan, dan seterusnya, ya. Kemudian eh, makhluk hidup itu punya dua unsur esensial, ya. Kalau kita simpulkan, yang pertama itu kita sebut badan, dan yang kedua ya kita sebut saja itu jiwa, ya. Dua hal yang berbeda yang kemudian melekat menjadi manusia. Dan definisi tentang makhluk hidup itu satu substansi yang natural, yang terbentuk dari badan jiwa, dan dari keseluruhan yang berorgan itu jadi satu kesatuan yang fundamental dari struktur indrawi dan subjektivitas mata indrawi. Artinya kalau kita mendefinisikan manusia ini sebagai makhluk hidup, ya, berarti makhluk hidup atau manusia ini adalah satu substansi natural, ya, yang terbentuk dari badan dan jiwa. Dari makhluk hidup itu ada badan, ada jiwa sebagai manusia, ya. Kemudian dari keseluruhan itu mereka membentuk satu hal yang fundamental, yang kemudian meletakkan manusia itu mampu menjadi subjek sekaligus menjadi objek. Kemampuan berpikirnya kemudian membentuk berbagai hal yang sangat kompleks, yang kurang lebih membicarakan dua hal tadi, manusia sebagai subjek sekaligus menjadi objek. Nah, kalau kita sedikit menyinggung tentang konsep jiwa, kita kembali ke uh, bapak falsafah kita, ada Plato, Aristoteles, yang mengatakan jiwa sebagai satu substansi yang eksistensinya ini mendahului badan. Artinya Plato ingin mengatakan bahwa jiwa ini lebih penting daripada berbicara tentang badan, karena inilah yang menunjukkan eksistensi manusia yang sesungguhnya, ya. Keberadaan kita itu kemudian tidak tidak dihitung dari kehadiran badan kita. Kalau misalnya kita ibaratkan dalam sebuah rapat, kalau kita hadir dalam sebuah rapat tapi kita tidak berbicara apapun, kita tidak menyampaikan ide apapun, kita tidak menyampaikan satu satu gagasan, ya, yang menunjukkan kesadaran kita akan peristiwa itu, maka kita dianggap tidak ada bagi Plato. Seperti itu. Jadi sesuatu yang ada itu harus terwakili oleh jiwa, ya. Kehadiran badan itu tidak terlalu penting, bukan tidak penting, tapi tidak terlalu penting, ya. Harus mendahulukan jiwa. Yang kedua, Aristoteles mengatakan jiwa dan badan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan. Artinya, kalau Plato ini lebih mendahulukan jiwa, maka Aristoteles melihat dua hal ini sebagai satu yang seimbang dan saling tergantung, ya. Jadi jiwa dan badan merupakan dua unsur esensial yang saling melengkapi, ya. Jadi kalau menurut Aristoteles, kehadiran individu manusia misalnya dalam satu rapat itu badannya juga harus hadir. Dalam artian Aristoteles, ketika badannya itu sakit, maka jiwanya tidak bisa datang, sama saja gagasan-gagasan tidak bisa muncul. Oleh sebab itu badan dan jiwa ini kemudian harus bersinergi, ya. Badannya harus mendukung bagaimana agar manusia jiwa yang dipenuhi dengan kesadaran-kesadaran yang menciptakan ide ini kemudian bisa optimal dengan badan uh, yang sehat, ya. Itu karakteristik spesifik badan manusia, saya pikir kita lewat saja. Nah, ini yang terakhir, makhluk hidup itu mengatasi batas-batas ketubuhannya. Yang pertama ada istilah dispersi, yaitu makhluk hidup selalu berusaha untuk mempertahankan kesatuannya dan membedakan dari semua yang lain dan menjadi satu individu. Artinya manusia itu memiliki satu kemampuan untuk selalu berusaha untuk mempertahankan dirinya, ya. Oleh sebab itu manusia itu sebagai subjek menjadi hal yang sangat penting. Kalau kita bicara pada tataran yang lebih real gitu, tidak abstrak gitu, ya.
kita bisa bercerita tentang bagaimana kita mencoba untuk menyampaikan berbagai hal yang kita yakini itu benar dalam upaya untuk mempertahankan seperti apa yang kita yakini seperti itu. Dan kita juga punya kemampuan untuk mencoba tidak menjadi sama dengan yang lain, ya. Kita selalu punya arogansi itu. Bagaimana kemudian eh, satu hal yang beda itu tampak lebih menarik, satu hal yang beda itu tampak lebih idealis misalnya. Dan itu seringkali hal-hal yang beda ini lebih menunjukkan eksistensi kita ketika semua orang itu memiliki hal yang sama. Nah, itulah sebenarnya istilah dispersi itu terwakili. Lalu makhluk hidup itu berusaha mengatasi kepasifan tubuh. Ya, manusia beradaptasi, bereproduksi. Ini kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ya manusia sebagai makhluk hidup selalu berusaha menjadi makhluk yang aktif sebagai subjek, ya. Dia tidak ingin hanya sebagai objek, ya. Karena kalau sebagai objek maka kita hanya bisa bicara tentang badan, tapi menghindarkan tentang jiwa. Jadi manusia percaya selalu mengatasi kepasifan tubuhnya. Mereka selalu ingin menjadi aktif dan menyampaikan apa saja yang dia ketahui. Namun mereka tidak bisa mempercepat atau memperlambat eksistensinya. Seperti tubuh makin tua, makin lama-kelamaan menimbulkan ketidakmampuan. Nah, ini kembali ke kodrat manusia, ya. Maka ada satu titik di mana manusia itu memiliki kemampuan yang hampir sempurna, tapi kemudian mereka harus melanjutkan perjalanannya dengan kemampuan yang menurun. Yang akhirnya kita semakin tua ini semakin dekat dengan kondisi disabilitas. Nah, itu adalah sebuah sebuah apa kodrat kita, ya, di luar dari apa namanya kemampuan berpikir kita untuk menciptakan teknologi secanggih apapun. Dunia kesehatan itu kan pada esensinya kan mencoba untuk menyelamatkan orang dari satu fenomena yakni meninggal. Mereka selalu berbondong-bondong menciptakan berbagai alat untuk memperpanjang umur manusia. Tetapi tidak ada yang bisa menentukan, ya, tidak ada yang bisa menghindari bahwa uh, seiring bertambahnya umur itu eh, semakin rentan terhadap berbagai penyakit dan menimbulkan ketidakmampuan. Itu adalah satu hal yang kemudian eh, apa ya menjadi satu yang eh, kan di luar dari filsafat, tapi ya disitulah filsafat harus meyakini berbagai hal, ya, selain dunia saintifik mencoba untuk merasionalisasikan berbagai hal, tapi ada beberapa apa namanya ilmu pengetahuan lain yang mampu menjelaskan bahwa kemampuan kita itu terbatas sebenarnya, terutama seiring dengan bertambahnya usia. Yang terakhir, makhluk hidup itu mengalami keterbatasan. Nah, di mana setiap makhluk hidup tidak pernah menjadi dirinya secara total dan sempurna, dan tidak pernah mencapai keadaan yang dicita-citakannya. Oleh sebab itu, kalau kita mencoba untuk meminjam istilahnya Marx, ya, salah satu filsuf juga, tapi dia lebih banyak dikenal sebagai sosiolog, bahwa kehidupan itu selalu berdialektika, gitu ya. Kita selalu menciptakan satu apa istilahnya itu eh, satu satu hal yang baru. Misalnya dalam eh, saya contohkan hal yang berdiri misalnya dalam satu penelitian. Penelitian itu selalu berkembang dengan mencoba mengkritisi penelitian yang sudah ada. Mereka mencoba menciptakan satu sintesa baru, melihat novelty-nya, melihat kebaruannya. Manusia ini selalu mencoba melihat celah dan melihat kebaruan, ya, mencoba menemukan suatu hal baru atau mengembangkan satu hal yang sudah ada. Nah, ini kemampuan manusia, ya. Tetapi pada intinya tidak akan menemukan satu titik ideal karena kita sejatinya hanya saling mengkritisi satu sama lain. Tapi apakah itu hal yang buruk? Tidak. Saling mengkritisi itu kemudian mampu mewujudkan atau mampu menciptakan satu gagasan baru. Kalau misalnya kita tidak saling mengkritisi, maka gagasan kita tidak akan berkembang.
kita akan stagnan pada satu pemikiran kita. Tapi karena ada feedback, ada respon dari orang lain, maka kita akan berpikir ulang dan mencoba untuk mengcounter ataupun eh, apa istilahnya itu, mencari celah dari gagasan orang lain untuk menciptakan satu gagasan yang baru yang lebih kuat. Ya, menguatkan asumsi-asumsi inilah yang kemudian seringkali menjadi aktivitas eh, dalam mencari pengetahuan. Tapi pada dasarnya tidak akan ada yang sempurna. Tetapi kesempurnaan itu adalah ada pada kemampuan kita untuk selalu menciptakan satu sintesa yang baru, menciptakan satu pengetahuan yang baru, ya. Itulah kemudian yang menjadi kesimpulan kita ketika membicarakan manusia sebagai makhluk hidup, terutama dengan batas-batas ketubuhannya, ya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.